Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua kali ini, kita akan berdiskusi tentang konsep umum endokrin. Yang mana untuk materi ini nanti akan kita bagi menjadi dua kali pertemuan, yaitu pada minggu kedua dan pada minggu ketiga. Subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah tentang pengertian hormon, struktur dan sifat kimia hormon, sel target dan reseptor, dan juga tentang mekanisme hormon. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit berdiskusi tentang kelenjar endokrin. Kemarin kita diskusikan bahwa definisi dari kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran atau duktus, atau biasa juga disebut sebagai kelenjar buntu yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ lainnya. Jadi di sini hormon tersebut merupakan hasil sintesis atau hasil sekresi dari kelenjar endokrin. Untuk itulah pada mata kuliah ini kita banyak berbicara tentang hormon nantinya. Starling pada tahun 1908 mendefinisikan hormon menjadi beberapa hal. Yang pertama, hormon disintesis oleh jaringan atau kelenjar yang spesifik. Misalkan, di sini ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad itu nanti mereka akan spesifik untuk mensintesis hormon gonad, baik itu berupa testosteron, progesteron. Demikian juga dengan kelenjar lainnya, nanti akan mensintesis hormon yang spesifik juga. Walaupun di sini tidak hanya satu kelenjar menghasilkan satu hormon, bisa jadi satu kelenjar itu menghasilkan beberapa hormon. Contohnya pada kelenjar hipofisis, ada banyak hormon yang disintesis oleh kelenjar hipofisis. Dan bisa juga di sini satu hormon, tapi dia disintesis oleh beberapa kelenjar yang spesifik juga. Lalu definisi yang kedua, hormon disekresi ke aliran darah. Nah, seperti pengertian kelenjar endokrin tadi, karena kelenjar endokrin itu dia tidak ada saluran buntu, jadi dia tidak diikat oleh jaringan yang lainnya, otomatis hasil sekresi dari kelenjar endokrin yang berupa hormon tersebut langsung dialirkan ke dalam pembuluh darah. Jadi dia disekresi ke dalam organ-organ di dalam tubuh kita melalui aliran darah. Dan yang ketiga adalah hormon dapat mengubah aktivitas pada jaringan target. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang hormon, itu pasti kita nanti akan berbicara tentang sel target dan juga reseptornya. Jadi nanti ada yang namanya protein itu sudah ada, hanya dia inaktif. Jadi nanti dengan kerjanya hormon ini, dia akan mengaktifasi protein tersebut sehingga nanti sel target dapat melakukan fungsinya. Tetapi ada juga hormon ini nanti kalau di dalam sel tersebut tidak ada protein tersebut, sehingga dia harus mensintesis protein yang baru untuk dapat direspon oleh sel targetnya. Itu nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Hormon ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dilihat dari kriteria apa. Yang pertama kita lihat dari struktur kimianya. Secara umum, kalau dilihat dari struktur kimia, hormon dibedakan menjadi 3, yaitu peptida, amina, dan juga steroid. Peptida ini, jadi kalau hormon itu banyak yang secara struktur kimianya disusun oleh asam amino. Kalau peptida, dia ini disusun oleh minimal 3 asam amino. Jadi ada 3 ikatan asam amino untuk membentuk hormon dengan struktur kimia peptida. Sedangkan kalau amina sendiri, amina itu bisa juga disebut sebagai asam amino tunggal. Nah, dari namanya sudah diketahui kalau dia tunggal berarti dia hanya tersusun oleh satu ikatan asam amino saja. Amina ini beberapa yang sering dikenal ada ketokalamin, ada indolanin, juga ada hormon tiroid yang masuk ke dalam
golongan hormon amina. Lalu yang ketiga, menurut struktur kimianya ada yang disebut hormon steroid. Hormon golongan steroid ini yang punya ikatan kimia steroid ini merupakan derivat siklik dari hidrokarbon, jadi bukan dari asam amino lagi. Itu kalau menurut struktur kimianya. Sedangkan kalau menurut kelarutannya, jadi hormon ini dapat larut di dalam air atau dapat larut di dalam lemak. Kalau larut di dalam air, berarti itu disebut hidrofilik dari kata hidro. Sedangkan kalau larut lemak, kita ketahui lemak itu disebut lipid, maka dia adalah lipofilik. Nah, di sini di dalam struktur ini saya berikan dua warna, ada warna biru dan ada warna orange. Hidrofilik juga saya beri warna biru, lipofilik warna orange. Jadi di sini yang warna biru seperti peptida, semua dari yang punya struktur kimia peptida itu larutnya di dalam air, jadi termasuk hidrofilik. Sedangkan kalau amina, amina itu ada yang larut di air dan ada yang larut di dalam lemak. Yang larut air contohnya adalah ketokalamin dan indolanin. Sedangkan yang larut di dalam lemak itu adalah hormon tiroid. Kalau hormon dengan struktur kimia steroid, di sini mereka akan larut di dalam lemak, termasuk dalam lipofilik. Kelarutan ini nanti akan mempengaruhi ke dalam cara atau mekanisme komunikasi selnya, sehingga nanti sampai ke sel targetnya dengan cara yang seperti apa. Sifat kelarutan hormon itu dapat menentukan beberapa hal. Di sini kita bahas 3 hal yang membedakan dari hidrofilik dan juga lipofilik. Yang ini nanti akan berhubungan dengan komunikasi sel dan juga respon sel target. Yang pertama adalah tentang pemrosesan di dalam sel endokrin. Hidrofilik seperti namanya hidro, air, larut dalam air, sehingga dia disimpan di dalam sitoplasma. Di sini ada protein yang dapat disimpan di dalam sitoplasma. Kita ketahui kalau sitoplasma itu bentuknya adalah cairan. Jadi di sini hormon-hormon yang larut dalam air, dia dapat proteinnya disimpan di dalam sitoplasmanya. Jadi begitu protein tadi dibutuhkan, maka tinggal diaktifasi lagi aja. Sedangkan kalau lipofilik ini karena dia larutnya di lemak, karena lemak tidak bisa bersatu dengan air, maka tidak ada protein yang disimpan di dalam sitoplasma. Jadi apabila nanti proteinnya diperlukan, sel target nanti memerlukan protein tersebut untuk kerjanya, maka harus dibuat sintesis protein baru, jadi baru dimunculkan. Kalau hidrofilik tadi sudah ada yang disimpan. Jadi kuncinya adalah kita lihat sitoplasma itu bentuknya adalah cairan, dan hidro, air dengan cairan itu bisa bersatu, maka di hidrofilik protein disimpan di dalam sitoplasma. Sedangkan kalau lipofilik tidak disimpan. Dan yang kedua adalah untuk distribusi hormon di dalam darahnya. Hidrofilik tadi karena dia larut dalam air dan di darah itu adalah darah itu kan bentuknya cair, maka di sini hormon-hormon yang termasuk hidrofilik, dia juga langsung beredar dalam bentuk plasma darah. Jadi dia menyatu di dalam darahnya, bentuknya plasma, cairan di dalam darah. Sedangkan kalau lipofilik, dia tidak bisa untuk beredar langsung dalam bentuk plasma, tetapi dia beredarnya itu dengan cara terikat ke protein plasma. Jadi protein plasma ini seperti kendaraan untuk hormon-hormon lipofilik ini. Untuk beredar ke organ-organ yang membutuhkan, itu membutuhkan yang namanya protein plasma. Lalu yang ketiga adalah dari proses timbulnya efek fisiologis pada sel target. Yang tadi saya sampaikan kalau yang namanya hormon itu pasti akan berbicara tentang sel target dan juga reseptor. Reseptor itu bisa juga disebut sel targetnya nanti untuk membawa pesan. Kalau hidrofilik itu reseptornya dia hanya akan ada di membran sel, di permukaan sel saja, tidak bisa masuk ke intraselnya.
Karena kalau kita lihat di permukaan, di membran itu kan dia sifatnya hidrofilik. Tapi di tengah-tengahnya itu nanti ada yang lipofilik. Kalau yang sudah kita pelajari dalam komunikasi sel dalam mata kuliah di semester sebelumnya. Di situ makanya hormon-hormon hidrofilik ini dia tidak bisa menembus yang lipofilik tadi. Akhirnya dia cuma bisa ada reseptornya di dalam membran. Karena hanya ada di dalam membran, di permukaan saja, maka pesan atau ligan yang dibawa itu tidak bisa sampai ke sel target. Untuk bisa sampai itu membutuhkan yang namanya second messenger. Jadi contohnya sama misalkan dianalogikan dengan kita. Kita misalkan mau menyampaikan pesan ke teman kita. Sedangkan teman kita tersebut misalkan sedang sakit dan keluarganya tidak menerima tamu. Kita kalau datang ke rumahnya, itu kan kita cuma bisa sampai ke depan pintu saja. Lalu pesan kita, misalkan kita mau bilang, ini ada tugas pengganti karena tidak masuk karena sakit ini. Maka tugas tersebut hanya bisa kita sampaikan kepada keluarga yang menemui kita, entah itu keluarganya, entah itu pembantunya, atau siapa yang menemui kita di depan pintu dan akan membawa pesan itu ke teman kita. Begitu juga untuk hidrofilik ini, karena ligan sinyalnya hanya tertahan di reseptor di membran, maka butuh second messenger untuk menyampaikannya ke dalam sel target. Nah, agar sel target ini tadi bisa efek fisiologisnya bisa terjadi, second messenger tadi setelah menyampaikan, dia harus mengubah aktivitas protein yang sudah ada. Jadi tadi sudah disampaikan di pemrosesan, kalau yang hidrofilik ini di dalam sitoplasma ada protein yang inaktif. Jadi begitu second messenger ini bawa pesannya, bawa ligan, hormon ini harus bekerja di organ ini karena saat ini tubuh lagi membutuhkan ini. Di saat itu dia akan protein yang inaktif yang tidur ini akan dibangunkan untuk bekerja. Itu untuk hidrofilik. Sedangkan kalau lipofilik ini karena dia karena sama-sama lemak, dia nanti akan menembus lemak, dia tentunya bisa. Maka reseptornya dia bisa masuk ke dalam intrasel. Intrasel ini baik dia di sitoplasma maupun ada di inti sel. Kalau sudah ada di intrasel, dia bisa langsung masuk menyampaikan pesan ke sel target. Hanya saja, karena tadi lipofilik itu tidak punya simpanan protein di sitoplasma, untuk dapat mengaktifasi selnya, maka harus melakukan sintesis protein sehingga akhirnya sel target dapat melakukan tugasnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang mekanisme hormon yang ditentukan oleh sel target dan respon. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kalau yang namanya hormon itu pasti akan berkaitan dengan sel target. Nah, berdasarkan letak sel target atau reseptornya, itu tadi yang sudah kita bahas juga dibagi menjadi dua, yaitu reseptor di membran sel dan juga reseptor di sitoplasma atau inti sel. Kalau reseptor di membran sel, itu berarti dia adalah hormon-hormon yang termasuk dalam kategori hormon hidrofilik. Sedangkan reseptor yang ada di sitoplasma atau inti sel, itu adalah hormon-hormon yang masuk ke dalam kelompok hormon lipofilik. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari kedua gambar ini. Yang pertama ini adalah gambar reseptor di membran sel. Jadi di sini kelenjar nanti akan mengeluarkan molekul hormon yang akan diedarkan lewat aliran darah. Setelah hormon ini nanti lewat aliran darah, hormon ini membawa sinyal atau messenger yang disebut juga sebagai ligan. Dan ini nanti dia akan sampai dan terikat kepada reseptor yang spesifik. Tapi karena ini hipofilik, reseptor ini hanya ada menempel di membran saja. Dia tidak bisa masuk ke dalam intraselnya. Setelah ligan ini tadi dia bertemu dengan reseptor yang ada di membran, lalu terjadi interaksi ligan reseptor. Yang ini nanti akan mengakibatkan adanya konformasi atau perubahan bentuk
reseptor, karena ini nanti tidak bisa masuk ya. Jadi terjadi perubahan ini nanti kita bisa lihat pada gambar sinyal transduction pathway ini. Jadi reseptornya ada yang dari bentuknya bulat, menjadi persegi, menjadi lonjong, dan menjadi bentuk yang lainnya. Ini karena adanya interaksi antara ligan dengan reseptor tadi. Tetapi ini tidak bisa sampai langsung ke dalam intrasel, sehingga membutuhkan yang namanya second messenger pada tahap ini. Setelah dibantu oleh second messenger, yang ini nanti akan mengaktifasi enzim spesifik yang ada di sini, setelah itu akan dapat direspon oleh sel sebagai aktivitas terhadap respon yang datang bersama sinyal ini tadi atau ligannya tadi sampai, lalu dia sel target akan meresponnya. Itu adalah untuk reseptor di membran sel. Sedangkan yang kedua adalah reseptor di sitoplasma atau inti sel. Sama, ada kelenjar menghasilkan molekul hormon yang diedarkan lewat aliran darah, hanya bedanya karena di sini ini adalah hormon-hormon yang bersifat lipofilik, jadi membutuhkan protein plasma sebagai kendaraan dari hormon ini. Setelah itu, hormon ini membawa sinyal atau ligan tadi, dia dapat langsung berdifusi masuk ke dalam plasma sel target, karena sifatnya yang lipofilik tadi, dia reseptornya ada di sitoplasma atau ada di inti sel, jadi dia ada di intrasel. Dia bisa masuk langsung ke dalam intraselnya. Yang pertama masuk ke sitoplasma, lalu terjadi transduksi kompleks antara ligan dan reseptor. Setelah terjadi pertemuan ini ligan dan reseptor, lalu akan masuk ke dalam nukleus yang akan berikatan dengan DNA. Nah, di sini nanti akan ditentukan apakah gen ini nanti akan menjadi aktif ataukah tidak aktif. Apabila aktif, di sini respon sel di sini nanti akan terjadi transkripsi translasi untuk mensintesis protein sehingga terbentuk protein yang baru. Karena yang kita bahas tadi, kalau lipofilik itu tidak bisa menyimpan protein di sitoplasmanya. Jadi begitu ada ligan atau sinyal yang membutuhkan protein tersebut, sel ini harus mensintesis protein yang baru akhirnya direspon oleh sel target. Pada pertemuan kedua ini, kita lebih fokus ke membran reseptor. Sedangkan untuk reseptor yang ada di sitoplasma atau ada di inti sel akan kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Untuk membran reseptor itu yang sering dikenal ada 3, yaitu G protein reseptor, lalu ada reseptor yang mengikat ion kanal, lalu ada juga reseptor yang mengikat enzim. Untuk pertemuan pada minggu kedua ini kita nanti akan berbicara membran reseptor lebih ke G protein reseptor terlebih dahulu. Untuk reseptor yang ada di membran sel, yang mana nanti membutuhkan second messengers, yang pertama kita akan berbicara tentang second messenger dengan siklik AMP atau siklik adenosine monophosphate. Second messenger ini ada beberapa macamnya, tapi saat ini kita berbicara tentang second messenger CAMP. Adapun hormon-hormon yang menggunakan second messenger CAMP dalam mekanismenya antara lain adalah epinefrin, ACTH, FSH, LH, PTH, TSH, kalsitonin, dan juga glukagon. Mekanisme kerja dari second messenger menggunakan CAMP ini, prinsipnya nanti adalah dia akan mengaktifasi dari enzim adenilyl siklase. Jadi nanti enzim ini akan merubah ATP ini menjadi siklik AMP, yang selanjutnya nanti sel target dapat menerima reseptor tersebut dan akan menjalankan fisiologisnya. Di gambar ini merupakan salah satu mekanisme hormon dengan second messenger CAMP. Jadi di sini ada messenger atau ada pesan sinyalnya yang akan disampaikan kepada sel target yang di nomor 6 ini. Karena ini adalah bersifat hidrofilik, seperti yang
kita ketahui dalam gambar ini, kalau yang di atas ini kan yang bentuknya seperti bulatan ini, waktu kita belajar di komunikasi sel, di sini diterangkan kalau dia bersifatnya adalah hidrofilik. Sedangkan di tengah-tengahnya ini dia bersifatnya adalah lipofilik, dan di bawah ini yang bentuknya bulatan juga ini dia adalah hidrofilik lagi. Karena ini adalah termasuk hormon yang hidrofilik, messenger ini nanti dia hanya akan berhenti di reseptor yang menempel pada membran sel. Jadi ini nanti pesannya reseptor ini tidak dapat ikut masuk ke dalam sel dan hanya akan tinggal di dalam membran sel ini. Untuk bisa sampai ke dalam sel target, maka membutuhkan second messenger. Caranya, pesan ini nanti akan disampaikan oleh reseptor ini nanti. Di sini di bawah ini ada yang namanya GDP. Di sini menggunakan G protein. Jadi CAMP ini masuk ke dalam membran reseptor yang termasuk G protein reseptor. Jadi di sini kita lihat G protein itu terdiri dari subunit alfa, beta, dan juga gamma. Di sini nanti yang akan berperan adalah subunit alfa ini atau GDP. Di sini dia belum aktif. Tapi begitu ada sinyal pesan tadi yang disampaikan oleh reseptor yang ada di membran, maka alfa, beta, gamma ini nanti mereka akan terpisah. Beta dan gamma akan melaksanakan fungsinya sendiri. Mereka biasanya akan melaksanakan fungsi untuk ion channeling reseptor. Sedangkan kalau yang alfa ini nanti, begitu dia ketemu sama sinyal pesan dari reseptor, dia akan berubah menjadi GTP, yang subunit alfa ini. Setelah menjadi GTP, dia nanti akan mengaktifasi enzim adenylet siklase. Nah, enzim ini nanti yang dia nanti akan berperan mengubah energi ATP ini menjadi siklik AMP atau CAMP. Setelah second messenger CAMP ini tadi dia diaktifasi, dia akan ikut mengaktifkan protein kinase A. Karena yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, kalau hidrofilik itu sudah punya simpanan protein di dalam sitoplasmanya. Sehingga nanti kalau ada permintaan tinggal diaktifasi. Nah, di sini peran second messenger CAMP-nya adalah mengaktifasi protein kinase A yang sebelumnya dia inaktif. Setelah protein kinase A ini aktif, dia akan memecah ATP ini menjadi ATP dan ADP dan juga dengan fosfat inorganik atau P. Setelah ini, protein ADP dan juga fosfat inorganik ini nanti dia akan menyampaikan pesan ke sel target, baik ini nanti untuk berkontraksi ataupun menjalankan fungsi sesuai dengan pesan yang diterima kepada sel target ini. Selanjutnya, second messenger yang akan kita bahas selanjutnya adalah dengan PIP3 atau inositol trifosfat. PIP3 ini masih termasuk dalam membran respon yang G protein. Dan beberapa hormon yang menggunakan mekanisme hormon dengan second messenger PIP3 ini antara lain adalah TRH, ADH, LHRH, oksitosin, dan sateklolaminase. Second messenger PIP3 ini adalah merupakan hasil pemecahan dari PI atau fosfatidilinositol yang terdapat pada membran plasma. Dan PIP3 ini biasanya juga dengan adanya DAG atau diasilgliserol. Kedua ini nanti akan dihasilkan dari PIP2 yang dibantu dengan adanya fosfolipase C. Fosfolipase C ini nanti dia akan diaktifasi oleh G protein sama dengan CAMP tadi, tapi dengan aktivitas tirosin kinase. Mekanisme hormon dengan second messenger PIP3 dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Kita lihat nomor 1, ada ligan atau messenger yang sudah terikat pada reseptor yang ada di dalam membran. Karena PIP3 ini masih sama dengan
termasuk di dalam membran reseptor dengan G protein, maka di sini ada subunit alfa, beta, dan juga gamma. Ini sebelum menerima reseptor dan juga ligannya, maka di sini dia subunitnya ini masih akan sama seperti ini. Tapi setelah ada atau masih berupa GDP, setelah ada messenger dan adanya reseptor ini, ada sinyal yang masuk, maka mereka ini akan memisahkan diri, lalu subunit alfa ini nanti akan tergantikan menjadi GTP. Kalau untuk yang beta gamma itu nanti akan ada di jalur messenger yang lain lagi. Setelah ini menjadi GTP, ini nanti akan mengaktifkan enzim fosfolipase C. Kita bisa lihat ini ada yang warnanya orange ini adalah fosfolipase C. Lalu setelah enzim fosfolipase C ini terbentuk, dia akan merubah membran fosfolipid menjadi inositol triphosphate atau IP3. Kita lihat nomor 3 ada panah ke bawah IP3. Lalu IP3 ini ada panah langsung ke 5B. Nah, 5B ini adalah setelah jadi IP3 ini, IP3 ini akan berdifusi melalui sitoplasma dan akan diikat di reseptor yang ada di endoplasma retikulum atau retikulum endoplasma, sama. Ada di retikulum endoplasma. Lalu IP3 yang sudah diikat ini akan merangsang retikulum endoplasma untuk melepaskan ion kalsium. Ion kalsium ini nanti dilepaskan lagi ke dalam sitoplasma. Beberapa ion kalsium yang mengikat protein ini disebut juga dengan kalmodulin. Nah, kalmodulin kompleks ini kemudian akan mengaktifasi protein kinase. Jadi protein kinase yang inaktif tadi sama kalmodulin ini diaktifasi lagi, dan setelah aktif dia akan memecah protein B, kemudian sel target akan merespon sesuai dengan messenger yang disampaikan, entah itu berupa kontraksi, metabolisme, transport, atau yang lainnya. Lalu kita balik ke yang nomor 3, di sini kita lihat tadi setelah terbentuk aktivasi enzim fosfolipase C, di sini masih ada PIP2, dia akan ada di jalur messenger yang lain dengan bantuan second messenger DAG, dia nanti akan mengaktifkan yang namanya protein kinase C. Kalau yang tadi menjadi PIP3 tadi protein kinase saja, kalau yang dengan DAG ini menjadi protein kinase C. Protein kinase C yang aktif ini dia akan memecah ATP protein menjadi ADP protein P. Kemudian nanti sel target juga akan merespon sesuai dengan messenger atau ligan yang disampaikan. Demikian materi yang kita diskusikan pada pertemuan kedua kali ini. Selanjutnya, masih dengan konsep umum endokrin kedua, kita bahas di pertemuan yang ketiga, yaitu tentang membran reseptor. Kalau hari ini tentang G protein, maka minggu depan kita bicara tentang tirosin kinase dan juga dengan reseptor yang ada di intrasel, baik itu di sitoplasma maupun yang ada di inti sel. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.